Teks pidato persuasif oleh Ketut Agus Mahendra. Om Swastiastu. Karena situasi pandemi, pada video kali ini saya akan menggunakan masker. Ingat, pakailah masker untuk menjaga kesehatan kita. Sebelumnya, kita telah mempelajari teks laporan percobaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab kedua, yaitu teks pidato persuasif. Seperti kegiatan pembelajaran lainnya, pembelajaran kali ini juga memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual. Seorang kawan pernah berkata, satu contoh lebih berharga daripada 1000 teori. Jadi, saya akan mengajak kalian menonton sebuah pidato dan mencoba mengidentifikasi informasi yang ada di dalamnya. Mari kita saksikan pidato Mendikbud Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Halo, salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyimak pidato Mendikbud Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Dari video tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa pesan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Pertama, kita sedang menghadapi krisis akibat COVID-19. Tapi dari krisis ini, kita mendapatkan banyak pelajaran. Guru-guru menggunakan alat-alat baru dan menyadari bahwa pembelajaran bisa dilakukan dimanapun. Orang tua menyadari betapa beratnya tugas guru. Hal itu menimbulkan empati kepada para guru. Kedua,
Pendidikan tidak hanya bisa dilaksanakan di sekolah. Pendidikan yang efektif membutuhkan kolaborasi orang tua, guru, dan siswa. Tanpa kolaborasi, pendidikan yang efektif tidak akan terjadi. Ketiga, masyarakat belajar mengenai pentingnya kesehatan, kebersihan, dan norma kemanusiaan. Empati dan solidaritas harus dikembangkan, bukan hanya pada masa pandemi. Ini saatnya kita berinovasi, bereksperimen, dan mendengarkan hati nurani agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Itu tadi contoh analisis pidato yang saya lakukan. Untuk melakukannya, kalian harus mendengarkan dengan baik dan mencatat poin-poin dalam pidato. Sebagai latihan, saya akan menayangkan pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun 2020. Setelah menonton video tersebut, kalian silakan masuk ke Google Classroom lalu kerjakan tugas analisis pidato pada aplikasi Google Form. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengarah BPIP, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua BPIP beserta seluruh jajarannya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Tidak henti-hentinya, saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang. Kekurangan dan kelemahan tidak menghalangi kita untuk terus maju. Kekurangan dan kelemahan harus sama-sama kita perbaiki. Harus kita jadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan, agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Hadirin sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras, agar kita mampu melewati masa sulit itu. Kita tidak sendirian. 215 negara di dunia berada dalam kondisi seperti kita, semua dalam kesulitan. Tapi kita juga harus menyadari semua negara tengah berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Menjadi pemenang dalam pengendalian virus maupun menjadi pemenang dalam pemulihan ekonominya. Sebagai bangsa yang besar, kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimis, kita harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan. Kita harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi COVID ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita. Mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, mari kita terus memperkokoh persatuan. Mari kita peduli dan berbagi untuk sesama. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan. Selamat Hari Lahir Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita selalu bersatu, saling peduli, dan selalu berbagi untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang silakan kalian identifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang terdapat dalam pidato tersebut. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap pakai masker. Om Santi 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 Om.